Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi waktu untuk selalu thalibul ilmi atau menuntut ilmu meskipun dalam keadaan yang tidak biasa, meskipun dalam keadaan yang tidak pada normalnya kita dipaksakan untuk berjauhan, tapi saya yakin kalian tetap semangat untuk menuntut ilmu meskipun tidak secara langsung bertemu dengan Pak Roni. Oke, untuk anak-anak kelas 9, pada pertemuan yang kedua kali ini kita masih membahas bab 1 dengan tema meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk, dengan subtema kejadian kiamat kubro. Kalau dalam pertemuan minggu lalu kita bahas tentang apa itu kiamat, apa yang dimaksud dengan iman kepada hari kiamat, kemudian apa tanda-tanda kiamat sugro, apa tanda-tanda kiamat kubro. Nah, pada hari ini insya Allah saya akan membahas tentang kejadian pada hari kiamat kubro atau kejadian setelah hari kiamat. Oke, tapi sebelum itu anak-anak silahkan dipersiapkan dulu buku tulisnya, silahkan dipersiapkan dulu buku paketnya, alat tulisnya, sehingga nanti kalian sambil menyimak video kali ini, sambil menyimak materi kali ini, kalian bisa langsung menulis, merangkum apa yang telah kita kerjakan. Seperti itu ya, saya beri waktu beberapa detik, silahkan siapkan dulu buku tulisnya, silahkan disiapkan dulu buku paketnya, silahkan dibuka, dipelajari. Oke anak-anak, nah, langsung saja untuk materi kali ini saya akan menerangkan tentang kejadian kiamat kubro atau kejadian kiamat besar. Kita tahu kiamat itu ada dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kejadian kiamat kubro ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 1. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat besar. Sangat besar. Selanjutnya, sejatinya kematian adalah awal dari mulainya episode di dalam kehidupan. Bukanlah menjadi kemusnahan, melainkan sesuatu pembaruan serta perpindahan awal hidup yang sebenarnya. Kehidupan yang dijalani di dunia ini hanyalah sebuah permainan dan tempat singgah untuk sementara saja. Dalam dunia Islam, kita mempercayai adanya kehidupan setelah mati. Sebagai umat Islam, kita harus percaya bahwa setelah hidup di dunia ini, nanti akan ada kehidupan yang lain. Ada banyak kejadian lain. Apakah kita ingat? Tentunya kita tidak ingat. Seperti halnya sebelum kehidupan di dunia ini. Apakah kalian ingat ketika kalian berada di alam kandungan? Tentunya tidak ingat. Itupun ketika kalian sudah lahir ke dunia, kemudian wafat, berada di alam kubur, tentunya kalian tidak ingat dengan apa yang sudah kalian lakukan di alam dunia. Hanya amal dan perbuatan saja yang akan menolong kita semuanya. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin kalian menyimak baik-baik video berikut ini. Ya, video berikut ini adalah sedikit gambaran tentang perjalanan kehidupan manusia setelah mati. Silahkan disimak baik-baik, jangan di skip ya.
Silahkan disimak. Sejatinya kematian adalah awal dari mulainya episode di dalam kehidupan. Bukanlah menjadi kemusnahan, melainkan suatu perbaharuan serta perpindahan awal hidup sebenarnya. Kehidupan setelah mati menurut Islam, mati merupakan sesuatu yang pasti untuk setiap makhluk yang bernyawa. Seperti itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang dijalani di dunia ini hanyalah sebuah permainan dan tempat singgah untuk sementara saja. Dalam dunia Islam, kita mempercayai adanya kehidupan setelah mati. Nah, Fenomena ID akan mengulas sebagaimana kehidupan setelah mati. Berikut ini adalah 8 tahap kehidupan setelah mati menurut Islam. Yang pertama, alam barzah atau alam kubur. Kehidupan setelah mati menurut Islam yang pertama adalah alam kubur. Alam kubur merupakan tempat persinggahan pertama setelah mati. Di dalam alam kubur inilah manusia sudah bisa mengetahui di mana akan tinggal di akhirat kelak, apakah di surga atau di neraka. Setelah manusia memasuki alam kubur, ia akan ditanya oleh 2 malaikat yang bernama Mungkar dan Nangkir. Malaikat itu menanyakan tentang siapa Tuhan si mayit, apa agamanya, apa kitab yang menjadi pedomannya, dan siapa nabinya. Si mayit akan menjawab pertanyaan 2 malaikat tersebut sesuai dengan amaliyahnya di dunia, yaitu siapa yang menjadi Tuhannya dalam pengalamannya ketika hidup di dunia, apa agamanya ketika hidup di dunia, apa kitabnya yang menjadi pedomannya ketika hidup di dunia, dan siapa nabi yang ia ikuti ketika di dunia. Semua pertanyaan itu akan dijawab sesuai dengan pengamalan ketika hidup di dunia, sehingga tidak bisa direkayasa. Dan jika ia lulus dari pertanyaan 2 malaikat tadi, maka ia akan diistirahatkan di taman surga untuk menunggu kiamat. Namun, jika ia gagal dari 2 malaikat tadi, maka ia akan ditempatkan di terasnya neraka sampai hari kiamat. Yang kedua, hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah kehidupan setelah mati menurut Islam selanjutnya yang akan dijalani setelah malaikat Israfil meniup sangkakalanya. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka semua makhluk akan binasa. Kemudian ia meniupkan untuk yang kedua kalinya, sehingga semua makhluk akan hidup kembali tanpa terkecuali. Yang ketiga, pengiringan ke padang mahsyar. Setelah semua makhluk dibangkitkan tanpa terkecuali, termasuk dari golongan jin, manusia, dan hewan, padang mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas. Di tempat ini, semua makhluk hidup di bumi dan langit lapisan ketujuh dikumpulkan untuk diadili. Semuanya berkumpul dalam keadaan berdesak-desakan. Setiap manusia pada hari itu akan diadili dengan diiringi oleh 2 malaikat. Yang satu sebagian pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas semua perbuatannya di dunia. Yang keempat, Yaumul Mizan. Setelah semua makhluk terkumpul dalam padang mahsyar, tibalah saatnya untuk memperlihatkan buku catatan amal dari jin dan manusia. Amal mereka akan ditimbang dan dihitung, mana yang lebih banyak amal baik atau amal buruk. Yang kelima, Yaumul Hisab. Setelah menerima buku catatan, para jin dan manusia akan menjalani perhitungan amalnya. Semua amal dan kebaikan sekecil apapun akan mendapat balasannya, dan sebaliknya, semua amal kejelekan sekecil apapun juga akan mendapat balasannya. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa di dalam sholat dengan mengucapkan Allahumma hasibni hisaban yosiron, yang artinya ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang apa itu hisab yang mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkan begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Yang keenam, melintasi jembatan yang lurus atau jembatan Siratul Mustaqim.
Setelah melalui proses hisab, semua manusia akan melewati jembatan yang lurus atau yang biasa disebut dengan Shirathul Mustaqim. Dalam melintas jembatan ini, proses hisab yang sebelumnya dijalani sangat menentukan nasib manusia. Untuk orang yang kondisinya sangat buruk, jembatan ini akan menjadi sangat kecil, hingga disebutkan ukurannya sekecil rambut dibagi 7 dan tajamnya melebihi samurai. Sebaliknya, untuk orang dengan amalan baik banyak, ia akan melewatinya dengan tenang. Ada yang secepat kilat, ada yang menunggang onta, kambing atau sapi dari hasil kurbannya ketika dia masih ada di dunia. Yang ketujuh, surga. Orang-orang soleh yang berhasil melewati Shirathul Mustaqim, ia akan ditempatkan di surga atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang muslim kelak akan ditempatkan di surga meskipun ia memiliki dosa. Hanya saja, sebelum ia ditempatkan di surga, akan ditempatkan terlebih dahulu di neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Yang kedelapan, neraka. Neraka adalah tempat bagi semua orang yang memiliki dosa, baik itu muslim atau kafir. Disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran bahwa terdapat 7 tingkatan neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap pintu telah ditentukan untuk golongan yang tertentu bagi mereka. Golongan yang dimaksud adalah orang-orang kafir, munafik, dan setan. Jarak antara satu pintu dengan pintu yang lainnya adalah 500 tahun dan 700 tahun perjalanan. Dan di setiap pintu ada azab berlipat ganda. Oke, jadi seperti itu ya anak-anak ya. Video tentang urutan kehidupan manusia setelah mati. Kita harus percaya bahwa setelah wafat kita nanti akan menunggu kebangkitan yang akan ditiup sangkakalanya oleh malaikat Israfil. Ya. Kita tunggu, kemudian kita akan menjalani kehidupan selanjutnya. Semoga kita mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sesuai dengan video tadi saya akan merinci tentang kehidupan manusia setelah mati, setelah hari kiamat terjadi. Ya. Rupanya ada sederetan peristiwa yang akan dialami oleh semua makhluk di alam semesta ini. Peristiwa apa sajakah itu? Kalau kalian sudah melihat video tadi, tentunya kalian pasti akan tahu. Akan saya rinci. Nah, yang pertama yang kita alami adalah alam barzah atau alam kubur. Ini kita hanya mempunyai 2 teman, yaitu malaikat mungkar dan malaikat nakir yang akan menanyai kita dalam alam kubur. Kemudian hari kebangkitan atau yaumul ba'ats, yaitu manusia akan dibangkitkan kembali seperti apa sekalian tahu, seperti kecambah atau capar yang mulai bermunculan. Sampai nanti kita akan dikumpulkan, kita akan bermunculan dengan berbagai bentuk sesuai dengan amal perbuatan kita di dunia. Setelah kita dibangkitkan, kemudian kita dikumpulkan di suatu padang yang namanya padang mahsyar, atau hari itu dinamakan dengan yaumul mahsyar. Setelah dikumpulkan, kita akan ditimbang perbuatan kita yang ada di dunia, yang hari itu namanya yaumul mizan. Setelah kita ditimbang, kemudian kita dihisab. Ya, kita dihisab. Apakah kita masuk dalam orang yang tergolong baik atau tergolong buruk ketika kita di mizan, ketika kita ditimbang amal perbuatan. Setelah itu kita akan melewati suatu jalan yang lurus, namanya Shirathul Mustaqim. Kemudian kita akan kalau Anda seorang yang baik, kita akan masuk langsung ke surga. Tapi kalau kita mempunyai dosa sekecil apapun, kita akan masuk neraka. Langsung saja, yang pertama adalah alam barzah atau alam kubur. Yaumul barzah disebut juga dengan alam barzah.
yakni masa penantian manusia setelah meninggal dunia sebelum kemudian dibangkitkan kembali dari alam kubur. Kalau ada pertanyaan, loh Pak, manusia dulu yang wafat sekarang berada di mana? Sekarang berada di yaumul barzah atau di alam barzah atau di alam kubur yang nanti akan menunggu mereka dibangkitkan setelah semuanya makhluk di dunia alam semesta ini akan mati atau disebut dengan kiamat. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Mu'minun ayat 100 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca bersama-sama. La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Maksudnya dinding ini adalah batu nisan kita. Di dalam alam barzah, manusia yang meninggal akan mendapat balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup. Bagi mereka yang banyak melakukan dosa yang berulang dalam Islam akan merasakan siksa kubur yang menyakitkan. Sedangkan mereka yang senantiasa bertakwa dan melakukan amal soleh, insya Allah akan merasakan kenikmatan di alam barzah. Makanya kalau kita mempunyai orang tua yang sudah meninggal, saudara kita yang sudah meninggal, kirimlah doa kepada mereka karena itu merupakan yang mereka nantikan di setiap hari. Kita tidak bisa memberi makanan, kita tidak bisa memberi minuman, tapi kita hanya bisa memberi doa kepada mereka yang sudah. Selanjutnya adalah hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats merupakan hari dibangkitkannya seluruh umat manusia dari alam kubur. Keadaan manusia pada saat itu sangat beragam, seperti yang Pak Roli terangkan tadi, tergantung pada amal perbuatannya selama hidupnya. Ada yang dibangkitkan mempunyai wajah yang cerah bersinar, ada yang dibangkitkan menyerupai hewan, ada yang dibangkitkan dengan berbagai macam. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam alam kubur. Surat Al-Hajj ayat 7. Ketika sudah dibangkitkan, kita akan dikumpulkan di suatu padang namanya padang mahsyar, dan hari itu dinamakan dengan Yaumul Mahsyar. Setelah dibangkitkan, kemudian manusia dikumpulkan seluruhnya di padang mahsyar untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seadil-adilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar. Di padang mahsyar itu sangat luas. Dan kami pun kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Dan kita ini termasuk dari umat Nabi. Surat Al-Kahfi ayat 4. Setelah dikumpulkan, selanjutnya kita akan menjalani namanya Yaumul Hisab. Yaumul Hisab yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan baik dan buruk umat manusia. Tidak ada sekecil perbuatan yang luput dari catatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagi mereka yang mendapatkan hikmah beriman kepada malaikat, maka akan senantiasa menjaga sikap dan perilakunya agar tidak menyimpang dari Islam. Artinya apa? Jika sampeyan mengerti atau faham atau beriman percaya tentang adanya Yaumul Hisab, maka sampean ini akan selalu merasa sampean diawasi oleh siapa? Oleh malaikat Raqib dan Atid. Ketika sampean sudah merasa seperti itu, maka sampean akan senantiasa menjaga sikap dan perilakunya, tidak akan melakukan sesuatu yang buruk, tidak akan melakukan sesuatu yang dosa. Karena apa? Karena di setiap perjalanan, entah dimanapun kita berada, kita mempunyai dua teman, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid yang senantiasa
mencatat amal perbuatan kita, baik dimanapun kita berada. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La dzulmal yawm. Innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Sekecil apapun dosa kita, maka akan ditimbang dengan sekecil. Sebesar apapun perbuatan baik kita, maka akan ditimbangnya. Karena Allah adalah pengadil yang seadil-adil. Dalam surat Al-Mu'min ayat 7. Selanjutnya adalah Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan seluruh amal baik dan buruk manusia selama hidupnya. Apabila amal baiknya lebih berat dari amal buruknya, maka insya Allah ia akan dimasukkan ke dalam surganya. Namun apabila amal buruknya yang lebih berat daripada amal baiknya, maka ia akan mendapatkan balasan berupa siksa neraka. Nauzubillahi min dzalik. Allah berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, kecil sekali itu, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Surat Al-Anbiya ayat 47. Selanjutnya kita akan melewati suatu jalan yang lurus yang dinamakan dengan Shiratal Mustaqim. Sirat merupakan jalan penentu dari setiap manusia setelah amal buruknya dihitung dan ditimbang. Pada tahap ini telah dapat ditentukan apakah manusia akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Setelah melalui proses hisab, semua manusia akan mewakili jembatan yang lurus atau melewati jembatan yang lurus atau yang biasa yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Dalam melintasi jembatan ini, proses hisab yang sebelumnya dijalani sangat menentukan nasib manusia. Orang dengan kondisi yang sangat buruk, jembatan ini akan menjadi sangat kecil, bahkan seperti rambut yang dipotong-potong menjadi 7 helai. Ketika kalian melewati, langsung terbelah menjadi 2 dan masuk ke dalam neraka. Namun sebaliknya, untuk orang yang dengan amalan baik, ia akan melewatinya dengan tenang, bahkan dengan lapang selapang-lapangnya. Bahkan ada yang menunggang unta, kambing, atau sapi, jika orang tersebut pernah berkorban di dunia. Ini minggu depan insya Allah akan berkorban. Kalau ada sedikit harta, sisihkan untuk membeli hewan kurban, kita korbankan. Supaya untuk dengan tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ketika itu ada namanya syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pertolongan. Di sini ada banyak jenis syafaat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pertolongan ada asy-syafaat al-kubra. Kemudian syafaat untuk kaum beriman, syafaat orang yang melakukan maksiat, silahkan dipelajari sendiri, silahkan di pause, kemudian kamu pelajari sendiri ini ya. Karena apa? Karena ketika berada di akhirat itu, yang hanya Nabi yang bisa memberi syafaat atau yang dapat memberi pertolongan adalah Nabi Muhammad SAW. Dan beruntunglah kita menjadi umat beliau. Kemudian neraka. Neraka adalah tempat bagi semua orang yang memiliki dosa, baik itu muslim atau kafir. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Mereka tiada memperoleh makanan selain pohon yang berduri. Jadi makanan di dalam neraka itu adalah pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Yo ra iso lemu, yo ra iso marani wareg. Tapi panganane mung kuwi. Disebutkan dalam Al-Quran terdapat 7 tingkatan neraka. Tadi sudah ada ya di video tadi. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu bagi mereka. Golongan dimaksud adalah orang kafir, munafik, dan setan. Jarak antara satu pintu dengan pintu lainnya adalah 500 tahun perjalanan, 700 tahun perjalanan. Dan setiap pintu ada azab yang berlipat ganda.
Setelah kalian sudah menebus dosa di neraka, maka kalian akan dimasukkan telaga Kautsar, karena setelah itu kalian akan boleh memasuki surga. Allah berfirman dalam surat Yasin, Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun hum wazwajum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang bertelekan itu beralaskan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Apa yang kamu minta diberi. Apa yang kamu makan, kamu tidak akan merasa kenyang. Itulah surga. Makan durian sebanyak apapun tidak akan kenyang. Makan susu sebanyak apapun kamu tidak akan merasa kenyang, karena itu kenikmatan dari Allah jika kalian nanti berada di surga. Orang-orang soleh yang berhasil melewati Shiratal Mustaqim akan ditempatkan di surga atas rahmat Allah. Semua orang muslim kelak akan ditempatkan di surga meskipun ia memiliki dosa. Hanya saja sebelum ditempatkan di surga, mereka ditempatkan dulu di neraka untuk membersihkan dosa-dosa. Seperti itu ya anak-anak. Kita tahu materi ini kita sudah berakhir, tapi saya ingin menjadi indikator pelajaran ini kalian akan senantiasa waspada. Di sekeliling kita harus cari teman yang bagus, harus cari teman yang baik, harus berhati-hati dalam bertingkah laku. Karena apa? Karena di dunia ini kita hanya mampir ngombe. Sehingga mampir ngombe itu nggak lama, hanya sebentar saja. Masih ada beberapa perjalanan. Total tadi ada berapa perjalanan? Ada 8 perjalanan. Dan kita masih berada di yang ke-1. Alam kandungan sudah kita lewati, alam dunia baru kita jalani, akan ada alam kubur, alam barzah, alam ba'ats, alam mahsyar, alam mizan, alam hisab, neraka dan surga. Oke anak-anak, jadi seperti itu materi pada hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe channel ini supaya nanti ada pembelajaran baru kalian akan langsung melihatnya. Dan untuk tugasnya nanti insya Allah akan saya taruh di Google Drive, sekalian kerjakan, langsung masuk ke Google Drive seperti itu ya. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan secepatnya. Akhirul kalam, apabila ada kurang lebihnya Pak Roni mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.